Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku, Empit. Biasa, masih dalam acara Pilih Kartumu. Nah, hari ini aku akan membacakan harapan di penghujung tahun 2020. Harapan atau impian apa yang insya Allah jadi nyata di penghujung tahun 2020 ini. Jadi harapannya itu luas, bisa aja dapat pacar, bisa aja ternyata pacar menyatakan keseriusannya, bisa aja bisa kebeli rumah atau apa gitu. Oke, jadi harapan itu kalau aku membacanya tidak harus diartikan untuk percintaan, tapi bisa untuk yang luas artinya. Amin. Tapi sebelum aku kocok kartuku, jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe, dan terus support aku, dukung aku di channel YouTube Empit Channel ini. Makasih ya teman-teman ya. Ini sekarang aku sambil kocok. Oke, aku akan tebar kartu aku. Dan sekali lagi, harapan atau impian apa yang terwujud di penghujung akhir tahun 2020. Oke, sekarang aku mulai untuk pilih nomor 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, harapan atau impian apa yang insya Allah terwujud mendekati akhir tahun 2020. Nomor 1 ya teman-teman ya. Terus ini nomor 2. Ini nomor 3. Dan ini nomor 4. Oke, aku sudah kocok dan aku sudah tebar nomor 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Seperti biasa teman-teman gak usah bayangkan apa-apa. Kali ini cukup minta sambil berdoa kira-kira harapan atau impian apa yang terwujud di sisa akhir tahun 2020. Silakan teman-teman, 10 detik, 15 detik kita mulai dari sekarang. Silakan. Oke, sudah. Aku udah bacain, aku udah tebar dan teman-teman sudah pilih sesuai dengan keinginan teman-teman dalam hatinya ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, aku akan mulai dari nomor 1. Wow. Kalau aku lihat dari kartu aku nomor 1 ini adalah harapan atau impian yang bisa terjadi di tahun 2020 di akhir tahun 2020 itu apa? Sebenarnya sih kalau aku teman-teman yang pilih nomor 1 ini ada sedikit antisipasinya ya. Antisipasinya itu kalau aku baca dari sini adalah yang pertama itu, kalau teman-teman yang sudah punya pasangan gitu kan atau punya pacar, hindari dulu konflik. Kalau bisa salah satu dari kalian harus ada yang mengalah, harus ada yang bisa saling mengerti, harus juga ada yang bisa lebih bisa menerima kekurangan masing-masing ya. Karena apa? Karena kalau kalian selalu mengeluh, kalian selalu mengungkit-ungkit apa yang terjadi, kalian selalu membahas sesuatu hal yang sebenarnya itu sepele, itu malah bisa menyebabkan kalian bisa putus cinta loh. Jadi aku malah harapannya takutnya malah jadi jelek kan gitu. Nah ini makanya ini aku lihat kok tiba-tiba ada sesuatu hal yang kurang baik ya gitu. Jadi aku akan jelaskan juga yang kurang baik ini gitu. Jadi di sisa akhir tahun 2020 ini hati-hati untuk yang dari segi percintaan. Pokoknya untuk teman-teman yang pilih nomor 1 ini lebih kecenderungan udah lebih menerima pasanganmu apa adanya, terus udah gitu jangan terlalu banyak menuntut ini itu, apalagi mungkin konsentrasi untuk saat ini lagi pandemi seperti ini kan, jadi agak susah gitu. Susahnya itu bukan susah dalam arti harus materi ya, tapi susah untuk ketemu, seperti membatasi gitu. Apalagi misalnya kalian salah satu dari kalian yang pekerjaannya itu adalah perawat gitu, waduh itu udah bisa jadi konflik sekali ya. Apalagi pasti kan pasangan kita kan capek gitu kan saat kita tanya gimana keadaan kamu pas
nggak sengaja dia jawab ketus, tiba-tiba jadi ribut, nah takutnya malah endingnya bisa berpisah. Jadi yang pilih kartu nomor 1 harus lebih bisa menerima pasanganmu apa adanya, jangan terlalu banyak nuntut dulu untuk saat ini ya, jangan terlalu banyak nuntut dulu, pokoknya apa yang terjadi udah terima aja dulu gitu, saling memaafkan aja deh gitu, apalagi kalau cuma masalah sepele. Itu nomor 1 yang pertama. Terus yang kedua, hati-hati teman-teman, jangan tergoda investasi-investasi yang namanya bodong. Kalau memang teman-teman mau ikut arisan online, sebenarnya sih nggak apa-apa ya, aku tidak melarang gitu kan. Tapi di situ teman-teman juga harus lihat yang bertanggung jawab itu siapa gitu loh. Dan durasi waktunya berapa lama. Kalau bertahun-tahun dapat, misalnya bertahun-tahun, mendingan coba dipikirin deh. Tapi kalau misalnya sebulan bisa dikocok 2 kali, nah mungkin tidak ada salahnya, paling kelarnya cuma 6 bulan gitu. Nah itu mungkin teman-teman nggak apa-apa pertimbangkan. Tapi kalau untuk sampai bertahun-tahun jangan deh, saran kartu aku itu. Terus aku juga lihat di sini jangan tergoda sesuatu hal kalau teman-teman beli online ternyata bohong. Soalnya aku tangkap dari kartu aku di sini ada unsur fake atau otentik. Jadi teman-teman tergoda fake, tergoda otentik dengan harga murah, tiba-tiba ternyata barang itu barang fake. Jadi agak hati-hati ya teman-teman ya, kalau aku boleh saran. Terus udah gitu juga jangan tergoda investasi bodong yang kamu masukin 5 juta nanti seminggu sekali dapat 500.000 atau dapat 1 juta, jangan deh gitu kan. Awal-awal lancar tapi lama-lama takutnya malah jadi bodoh, cuma sekali 2 kali dapat tapi habis itu zong. Tiba-tiba teman-teman harus masukin banyak uang lagi. Nah, itu antisipasi nomor 1 ya gitu kan. Jadi saya mohon teman-teman jangan bilang jawabannya nggak nyambung, bukan tidak nyambung, tapi ternyata di dalam pertanyaan yang kita ajukan itu harapan atau impian apa yang kira-kira jadi nyata, ternyata ada antisipasinya. Nah inilah antisipasinya yang harus teman-teman waspadai. Nah kira-kira apa yang bisa teman-teman dapatkan ini kalau aku baca dari kartu aku yang pertama ya, harapannya itu adalah yang pertama ada gambaran dari keluarga bisa memberikan sesuatu hal. Aku tidak bilang ini warisan ya, tapi keluarga kayak ya udah nanti buat Fitri tanah yang ini ya, nanti buat adik tanah yang ini ya. Jadi ibarat kata tuh kayak ada dibagi sesuatu hal dari punya keluarga. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih yang pilih kartu nomor 1 juga ada gambaran perjodohan. Aku mesti bilang hati-hati atau tidak ya, soalnya gambaran kartu aku memang ke arah perjodohan. Dan di dalam perjodohan itu kalau aku lihat dari kartu aku sih memang dari pihak keluarga tuh menginginkan sekali ya, karena mungkin melihat kamunya masih sendiri atau belum belum ada keseriusan ya, pada akhirnya keluarga jadi untuk memutuskan ya udahlah mendingan dia dijodohin saja sama anak ini gitu kan. Mungkin kalau dengan dijodohin hidupnya bisa lebih teratur atau hidupnya bisa lebih enak gitu. Nah jadi kalau aku lihat dari pertanyaan kita harapan atau impian apa yang jadi nyata nomor 4 itu adalah kalau aku baca lebih ke arah properti. Insya Allah bisa mendapatkan sebuah properti, entah itu rumah, ruko, kios, tanah atau apartemen, tapi ada gambaran itu dari keluarga. Walaupun aku garis bawahi tidak harus dari warisan ya, bisa aja orang tua kamu masih sehat terus beli rumah, ini rumahnya jatah kamu ya, kita kan nggak ada yang tahu. Nah itu yang aku lihat seperti itu, insya Allah bisa kebeli sesuatu hal, entah itu dari orang tua ataupun dari uang kamu sendiri, tapi ada tambahan orang tua. Dan yang kedua ada gambaran perjodohan, mungkin kamu bisa nikah tapi ada unsur dikenalkan dari pihak keluarga. Itu ya aku baca dari kartu aku nomor 1. Jadi ada antisipasi dan ada harapan dan impian yang jadi nyata. Amin. Itu nomor 1 ya. Nah kalau kita lihat nomor 2, wow, kalau untuk nomor 2 kira-kira harapannya apa sih yang bisa jadi nyata? Ini aku artikan ada 3 hal. Yang pertama, sebentar. Yang pertama adalah teman-teman yang merasa single atau merasa belum punya pasangan, di sini akan dapat kenalan baru atau teman baru. Ya walaupun awalnya masih berteman ya gitu kan, tapi setidaknya dengan kenalan baru atau teman baru ini bisa membuat teman-teman jadi bersemangat untuk menjalani hidup, cie. Jadi hidup kalian itu penuh dengan warna, cie. Penuh dengan warna mungkin artinya adalah dengan dapat kenalan baru, orang baru gitu kan. Jadi menyemangati kita untuk berbuat sesuatu hal yang lebih baik lagi ya, mungkin dari segi pekerjaan, dari segi rezeki juga gitu. Jadi gambaran kartu aku nomor 1 adalah nomor 2 adalah harapan dan impian apa sih yang jadi nyata. Insya Allah yang single bisa melepas masa jomblo.
Iya ya benar ya, pokoknya single itu bisa melepas kesinggelannya atau kejombloannya, alias kalian bisa punya pasangan atau teman dekat untuk ya sekedar sharing lah ya, sekedar kalian berapa ya pendekatan gitu cie. Yang jomblo nih akhirnya nggak jomblo lagi, amin. Nah yang kedua aku lihat untuk orang yang mungkin selama ini bekerja keras, memberikan kontribusinya sama perusahaan, loyalitas banget, bismillahirrahmanirrahim, aku ada bacaannya itu adalah bisa dapat posisi atau naik posisi. Contohnya teman-teman sudah bekerja keras, ternyata alhamdulillah ada apresiasi dari perusahaan, ternyata teman-teman dinaikin jabatannya jadi supervisor. Atau teman-teman yang selama ini masih karyawan kontraknya bukan karena outsourcing ya, tapi kontraknya karena kontrak perusahaan, tapi alhamdulillah ternyata perusahaan sedang memilih untuk mana sih karyawan yang bisa jadi karyawan tetap. Itu aku juga lihatnya seperti itu. Nah yang ketiga nih gitu kan, untuk teman-teman yang selama ini berharap keturunan, insya Allah gambaran kartu aku nomor 3, nomor 2 ini ada gambaran insya Allah bisa diberikan segera keturunan. Walaupun memang dalam proses pekerjaannya untuk teman-teman yang karyawan yang bisa jadi karyawan tetap atau bisa naik posisi, itu job desk-nya akan bertambah dan waktunya kalian untuk bekerja akan lebih panjang, alias lebih ada tambahan job desk. Tapi ya setidaknya nggak apa-apa lah ya, alhamdulillah. Rezeki bo gitu kan, di masa pandemi kayak gini untuk yang naik jabatan pasti agak susah, untuk yang bisa jadi karyawan tetap pun pasti agak susah. Oke. Nah itu jawaban nomor 2. Sekali lagi aku review ulang lagi ya. Yang pertama itu untuk para single, insya Allah bisa melepas masa kesinggelannya alias bisa punya pacar. Terus yang kedua, teman-teman yang mungkin kerjanya loyalitas, dilihat sama perusahaan, insya Allah bisa punya posisi atau jabatan ya, misalnya minimal dari staff biasa bisa jadi head, amin. Nah yang ketiga aku lihat dari kartu aku di sini, bisa teman-teman yang sudah loyalitas pekerjaannya juga, walaupun masih kontrak kerja gitu kan, tapi bukan outsourcing, insya Allah bisa diangkat jadi karyawan tetap oleh perusahaan, amin. Nah yang terakhir, yang keempat itu adalah insya Allah teman-teman yang berharap keturunan, yang berharap segera diparingi anak, insya Allah Allah bisa mensegerakan dengan pasanganmu atau dirimu ada unsur kehamilan, amin ya robbal alamin. Itu jawaban kartu aku nomor 2, harapan dan impian apa yang bisa jadi nyata di akhir tahun 2020, amin. Semoga ya. Nah itu nomor 2. Nah sekarang kita lihat nomor 3, harapan dan impian apa sih kira-kira yang insya Allah jadi nyata. Wah, ini yang ditunggu-tunggu para jomblo, enggak deng, para sosok yang sudah punya pacar ya. Ini adalah gambaran pernikahan simple, singkat. Aku akan menjawabnya adalah insya Allah Allah bisa menyegerakan ke arah pernikahan. Insya Allah Allah bisa mempermudah ke arah pernikahan. Walaupun mungkin pandemi seperti ini, mungkin teman-teman kondisinya masih akad nikah dulu nggak apa-apa. Yang penting syah dulu aja. Untuk resepsi itu nomor 2 deh. Nanti kalau keadaan semua sudah enak gitu kan, baru teman-teman bisa ngundang kerabat, keluarga, teman gitu kan, biar menghadiri ke arah resepsi pernikahan. Itu yang pertama aku lihat dari kartu aku. Nah yang kedua aku lihat di sini ada unsur pekerjaan nih, ada unsur pekerjaan artinya adalah mungkin teman-teman yang selama ini berharap bisa dapat kerjaan baru, bisa dapat dari teman-teman yang sekarang belum bekerja pengen bisa dapat kerjaan. Nah insya Allah di sini ada gambaran bisa dapat kerjaan. Kenapa aku berani bilang kayak gitu? Karena ada tulisannya kontrak, artinya kontrak itu adalah ada sesuatu hal yang disepakati oleh teman-teman dan perusahaan dalam hal bekerja, dan insya Allah kontrak itu adalah bisa memberikan rezeki bagus buat teman-teman, amin. Cuma di sini harus teman-teman waspadai ya, pilih kartu nomor 3 itu adalah hati-hati. Di sini ada godaan dalam hubungan percintaan kalian, ada godaan wanita di sini, hati-hati. Ada godaan wanita yang membuat hubungan kalian terganggu. Yang penting saling percaya aja, saling keterbukaan aja satu sama lain dengan pasangan, dan kalau bisa pasangannya juga jujur. Ada sesuatu hal yang misalnya ada cewek yang suka sama dia atau ada cowok yang suka sama dia, kalau bisa sama-sama saling jujur aja. Terus aku juga lihat dari kartu aku di sini, untuk godaan wanita ini atau godaan orang ketiga ini adalah tidak harus yang punya pacar, maksudnya tidak harus yang berpacaran ya, yang sudah menikah pun harus hati-hati yang pilih kartu nomor 3 ini, karena insya Allah dibalik segala bentuk kesetiaan pasangan,
tapi ada ujiannya. Ujiannya itu yaitu gambar kartu aku adalah ada gambaran ada orang ketiga yang suka sama kalian dan obsesi untuk memiliki kalian. Jadi berhati-hati untuk teman-teman yang pilih nomor 3, jangan memberi harapan sama lawan jenis, jangan suka curhat sama lawan jenis. Lebih baik kalian ibadah gitu kan, curhat sama Tuhan, minta sama Tuhan. Karena apa? Karena kalau teman-teman curhat sama lawan jenis atau teman-temannya nyaman, nah itulah faktor kenyamanan berawal dari curhat dan reuni. Jadi berhati-hati untuk teman-teman yang ada reunian, karena banyak kasus juga yang sering curhat sama aku ternyata ada reunian cinta lama belum kelar. Jadi pokoknya berhati-hati buat teman-teman. Ya semua sih kembali ke teman-teman, ya terserah ya mau menjalani atau tidak. Tapi di sini saya hanya memberikan sedikit warning. Berhati-hatilah kalau memang kalian sudah punya pasangan, tetaplah setia gitu kan. Terus apalagi teman-teman yang baru mau nikah, ujiannya pasti ada orang ketiga gitu kan. Jadi ya harus lebih saling percaya. Nah itu antisipasinya untuk nomor 3, karena memang terlihat dari kartu aku, jadi itulah yang aku sampaikan. Sekali lagi teman-teman jangan bilang jawabannya nggak nyambung. Bukan tidak nyambung, ada momen dimana ternyata dari setiap kartu itu ada antisipasinya, ada sesuatu hal yang mungkin bisa terjadi tapi kurang baik. Nah jadi yang aku sampaikan itu adalah ini yang terjadi bisa baik. Ada gambaran pernikahan untuk teman-teman yang menginginkan pernikahan, insya Allah bisa melangsungkan pernikahan. Ada gambaran kontrak kerja, tapi di sini ada antisipasinya untuk teman-teman yang sudah punya pasangan, entah berpacaran atau sudah menikah, karena ada kartu godaan wanita. Jadi lebih untuk apa ya, mawas diri aja ya. Jadi ada sesuatu hal yang baik, tapi hati-hati takutnya ada sesuatu hal yang kurang baik. Nah itu jawaban aku di nomor 3. Nah yang terakhir aku lihat di nomor 4, harapan dan impian kamu apa sih yang jadi nyata? Wow, harapan dan impian yang jadi nyata. Kalau yang pertama aku baca itu adalah studi alias pendidikan alias sekolah. Mungkin artinya adalah teman-teman yang selama ini berharap bisa kuliah, ternyata teman-teman bisa lulus. Kayak apa sih, kalau dulu zaman aku kan SPMB ya gitu kan. Nah mungkin lulus SPMB gitu kan. Nah insya Allah nih ada harapan teman-teman bisa kuliah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin yang udah S1 ternyata dapat beasiswa untuk S2, alhamdulillah banget. Karena gambaran gambaran kartu aku di sini ada indikasi ke arah insya Allah teman-teman bisa melanjutkan studi atau sekolah yang lebih tinggi lagi ke jenjang yang berikutnya, amin. Itu yang pertama. Terus yang kedua hampir sama dengan nomor 2 kalau nggak salah ya, untuk teman-teman yang mungkin masih single nih gitu kan, insya Allah ada pertemuan dengan seseorang, jatuh hati, jatuh cinta. Jadi ada gambaran untuk teman-teman yang single, ini ada gambaran ke arah bisa jatuh cinta atau bisa punya pasangan, amin. Nah terus yang ketiga nih ya, mungkin ini aku antisipasi juga ya, hati-hati banyak orang yang di sekitaran kamu bohong. Untuk teman-teman yang bekerja jangan gampang curhat, jangan gampang bercerita, karena tembok itu bisa berbicara. Dan aku juga lihat dari kartu aku di sini yang kebohongan ini tuh bisa terjadi, bisa pasangan kita yang bohong, bisa mungkin orang lain yang bohong sama kita. Cuma di balik kebohongan itu insya Allah bisa kebongkar, alias teman-teman akan tahu orang itu sedang menyembunyikan apa, atau orang itu sedang melakukan kebohongan apa. Insya Allah teman-teman di sini bisa tahu. Jadi nomor 4 ini harapan dan impian apa sih yang jadi nyata? Yang pertama itu insya Allah bisa melanjutkan sekolah untuk yang lebih tinggi lagi atau dapat beasiswa untuk ke jenjang berikutnya, amin. Terus yang kedua aku juga lihat ada gambaran untuk teman-teman yang single alias yang jomblo, ini bisa ke arah jatuh cinta atau bisa memiliki pasangan. Terus sesuatu hal yang kurang baiknya terjadi, gambaran kartu aku adalah hati-hati ada orang yang suka bohong, dan kebohongannya dia itu akan keungkap atau kebongkar sebentar lagi, amin. Nah itu kiranya teman-teman aku sudah jawab dari nomor 1, 2, 3, dan 4 gitu kan. Sekali lagi nih teman-teman di garis bawahi, bukan jawabannya tidak nyambung, tapi ternyata dari sebagian kartu yang aku kocok dan aku pilih tanpa aku melihat kartunya, itu adalah ternyata ada sesuatu hal yang kita harus antisipasi. Nah antisipasi inilah yang aku sudah sampaikan. Jadi minimal itu bisa buat warning diri teman-teman yang baik. Alhamdulillah teman-teman jadikan doa yang kurang baik untuk kudu diantisipasi. Setidaknya kalaupun itu sedikit terjadi, teman-teman tidak sakit sekali, karena teman-teman sudah tahu ada matras. Jadi teman-teman tahu saat jatuh, teman-teman tahu harus seperti apa.
Nah, itu dia harapan dan impian apa sih yang insya Allah jadi nyata di penghujung tahun 2020. Tadi jawabannya bervariasi, bisa bisa memiliki keturunan, bisa sekolah lagi, bisa dapat posisi jabatan pekerjaan, bisa diangkat jadi karyawan tetap, bisa menikah. Wah, pokoknya jawabannya bervariasi. Semoga hasil tarot hari ini bisa sesuai dengan harapan teman-teman. Jangan lupa terus support aku, dukung aku dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya. Tetap teman-teman jaga protokol kesehatan. Kalau memang teman-teman ada rezeki, coba di rapid test. Jadi biar kita tahu, kita insya Allah jauh-jauh dari yang namanya COVID. Amin. Nah, terima kasih banyak ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.